Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar teman-teman semuanya? Meskipun sekarang kita masih berada dalam masa pandemi corona, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen manajemen perkantoran modern, Ibu Neti Rusdiantini, SS MAB, yang sudah memberikan kesempatan kepada kami dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 2A, kelompok 5 manajemen perkantoran modern, yang beranggotakan saya, Dia Hayuning Tias, Nawariza Putri, Syarafa Tata, Rahmadona, dan Nikmatus Salihah untuk menjelaskan materi tentang tutorial salah satu peralatan dan perlengkapan kantor. Baiklah, pada video kali ini, saya Dia Hayuning Tias akan menjelaskan apa itu peralatan dan perlengkapan kantor. Peralatan kantor adalah alat-alat atau perlengkapan yang dipakai dalam kantor yang berguna untuk melancarkan pekerjaan kantor, sehingga menghasilkan pekerjaan yang lebih efektif dan efisien. Jadi, secara sederhana, peralatan kantor adalah alat yang berjangka waktu pemakaian lama, seperti mesin fotokopi, printer, komputer, scanner, dan lain-lain. Sedangkan perlengkapan kantor adalah barang yang digunakan untuk mendukung penggunaan peralatan kantor dan pemakaiannya bersifat jangka pendek atau habis pakai, misalkan kertas, tinta printer, tip X, spidol, dan lain-lain. Nah, salah satu alat yang termasuk di dalam peralatan kantor adalah scanner. Sebelumnya, saya ingin tahu apakah teman-teman di sini ada yang tahu apa perbedaan antara scan dan scanner? Ataukah scan dan scanner itu adalah kedua hal yang sama? Nah, jadi teman-teman, scanner adalah sebuah alat untuk scan dokumen yang digunakan untuk memindai kemudian mendeteksi objek dengan bantuan sensor cahaya yang ada di dalamnya. Sedangkan scan adalah proses memindai objek dokumen yang akan diubah menjadi data digital berupa file. Dan pada saat ini sudah banyak sekali scanner yang beredar di dunia dengan berbagai merek, di antaranya scanner keluaran dari Canon, Epson, Panasonic, Samsung, Fujitsu, Leica, dan masih banyak lagi brand scanner yang lainnya yang sudah tersebar di pasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikmatus Salihah dengan NPM 203101044. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi, macam, dan komponen-komponen scanner. Scanner adalah bentuk dari perangkat keras komputer yang digunakan untuk menduplikat gambar atau teks ke dalam bentuk digital. File digital tersebut bisa dalam bentuk file gambar maupun dokumen. Hal ini bertujuan untuk memudahkan kita dalam hal penyimpanan berkas. Dengan demikian, apabila dokumen fisiknya rusak atau hilang, masih terdapat salinannya dalam bentuk digital. Scanner sendiri memakai sensor cahaya untuk mendeteksi bentuk dari tulisan yang ada pada gambar yang akan di-scan. Ada berbagai macam jenis scanner, mulai dari flatbed scanner, sheetfed scanner, photo scanner, handheld scanner, portable scanner, drum scanner, film and slide scanner, scanner printer multifungsi, scanner produksi, dan specialty scanner. Dalam video kali ini, saya dan teman-teman saya akan menggunakan scanner jenis flatbed dengan merek Canon Scan 525. Scanner flatbed merupakan jenis scanner yang paling umum digunakan dan banyak ditemui dalam dunia perkantoran maupun pribadi. Scanner ini memiliki kelebihan, yaitu tidak membutuhkan daya yang tinggi sehingga bisa langsung dicolokkan ke port USB komputer maupun laptop. Seperti inilah penampakan dari scanner tipe flatbed. Tipe flatbed sendiri mempunyai bentuk dan ukuran yang mirip seperti laptop tetapi lebih tebal. Ukuran yang dapat dipindai yaitu hanya sampai A4. Scanner tipe flatbed hanya bisa men-scan satu halaman dalam satu waktu. Jadi jika dokumen yang di-scan banyak mungkin kurang efektif. Setelah di-scan
scanner dibuka, maka akan ada tanda panah kecil di pojok kiri. Hal ini menandakan bahwa itu adalah pusat scanner. Scan akan berjalan dari tanda panah tersebut. Di bagian atas bisa dilihat ada ukuran kertas yang bisa di-scan, mulai dari B5, LTR sampai A4. Komponen pertama yaitu alas kaca. Alas kaca digunakan sebagai wadah untuk membaca gambar yang akan di-scan. Komponen kedua yaitu sumber cahaya. Sumber cahaya berupa lampu dengan intensitas cahaya cukup tinggi akan menghasilkan cahaya yang diarahkan ke gambar. Sumber cahaya akan muncul jika proses scan sedang berjalan. Komponen ketiga yaitu sensor sinar pantulan. Jenis flatbed ini menggunakan sensor CCD atau Charge Decoupled Devices. Alat ini berfungsi membaca sinar pantulan dari gambar. Komponen keempat yaitu motor stepper dan pita bergerigi. Kedua komponen tersebut berada di dalam alas kaca. Karena data dibaca baris per baris, maka dibutuhkan motor stepper dan pita bergerigi untuk menggerakkan lampu dan CCD. Komponen kelima yaitu penutup scanner. Penutup digunakan untuk menghindari sinar luar yang masuk, sehingga data terbaca dengan jelas. Saat melakukan proses scan, penutup ini harus benar-benar rapat agar tidak ada cahaya yang masuk. Jika ada cahaya yang masuk, maka gambar yang dihasilkan akan berwarna hitam. Selain itu, ada kabel USB untuk menyambungkan scanner dengan laptop atau komputer, sehingga scanner mendapat daya dari laptop dan scanner bisa mentransfer data ke laptop. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syarafa Tata Putri dengan nomor telepon mahasiswa 203101015. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi scanner yang berada di PC kita dengan menghubungkan dengan alat scanner yang kita gunakan. Sebelum itu, saya ingin memberi sedikit informasi bahwasanya aplikasi scanner yang kita gunakan harus berhubungan atau harus memiliki kesamaan merek dengan alat scanner yang kita gunakan. Langsung saja ke tutorialnya. Di sini kelompok kita menggunakan alat scanner dengan merek Canon, sehingga aplikasi yang kita gunakan juga dari aplikasi Canon. Nah, apabila kalian belum punya aplikasinya, kalian bisa mendownload pada Google dengan searching aplikasi scanner sesuai dengan alat scanner kalian. Nah, di sini saya menggunakan Canon Scan Toolbox. Sebelum itu, kita harus memasukkan berkas yang ingin kita scan. Nah, saya sudah memasukkan satu lembar berkas yang ingin saya scan di sini sebagai contoh saja. Nah, kemudian setelah kita klik aplikasi yang tadi akan muncul seperti ini. Nah, kemudian di sini saya pilih PDF. Nah, di sini akan muncul bagaimana cara kita mengatur hasil scan kita nanti. Nah, di sini terdapat scan mode yang berfungsi untuk mengatur apakah hasil yang kita inginkan itu berwarna atau tidak, atau hanya hitam putih saja. Nah, di sini bisa black and white atau grayscale atau color. Nah, apabila berkas yang teman-teman masukkan terdapat warnanya, maka teman-teman bisa memasukkan sebagai color. Nah, seperti itu. Kemudian ada kualitas gambar. Nah, kualitas gambar di sini terdapat 75 hingga 400. Di sini saya cukup
tumbuh hingga 100%. Apabila teman-teman bisa dengar, di sini alat scan saya berbunyi, tapi mungkin kurang keras apabila teman-teman dengarkan. Nah, apabila sudah 100%, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik finish sebagai bentuk selesai. Nah, akan muncul data kita di sini di tempat yang kita simpan tadi, kemudian namanya. Nah, di sini karena saya sudah nyoba tadi, jadi kita pilih yang ini karena ini juga jamnya tepat pada saat ini. Nah, kita buka hasilnya seperti apa. Hasilnya seperti ini. Nah, karena berkas yang saya masukkan tadi tidak bergambar, maka hasilnya hanya seperti ini. Cukup jelas teman-teman hasilnya. Nah, ini hanya sebagai contoh saja teman-teman, maka saya gunakan berkas saya yang ini. Nah, cukup sekian tutorial dari saya dan kelompok saya tentang mesin scanner perkantoran. Apabila ada salah kata yang disengaja ataupun tidak, mungkin banyak yang tidak disengaja karena kita juga mohon maaf apabila banyak salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dia Hayuning Tias akan menjelaskan apa itu kalkulator dan bagaimana cara menggunakannya. Kalkulator adalah sebuah alat yang digunakan untuk menghitung. Seperti yang kita tahu, di dalam sebuah perkantoran, semua pekerjaan haruslah selesai secara cepat dan dinamis. Oleh karena itu, kalkulator sangatlah penting bagi karyawan yang bekerja di bidang keuangan atau perhitungan yang lain. Dengan kalkulator, penghitungan data-data sederhana dapat lebih mudah dilakukan dan hasilnya lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada kita menghitung manual dengan menggunakan kertas. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan kalkulator. Dan sekarang ini adalah kalkulator yang akan saya gunakan. Pada kalkulator ini terdapat angka mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian ada simbol titik dan tanda sama dengan. Pada kalkulator ini juga terdapat beberapa fungsi hitung, diantaranya fungsi penjumlahan dengan simbol tambah, fungsi pengurangan dengan simbol strip atau minus, fungsi perkalian dengan simbol X, fungsi pembagian dengan simbol bagi. Nah, selain itu, kalkulator ini juga bisa digunakan untuk menghitung hasil dari bilangan kuadrat, persen, dan penjumlahan dari seluruh bilangan dengan fungsi M-min, M+, dan MRC. Baiklah, sekarang saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara menggunakan kalkulator. Untuk mengaktifkan kalkulator, kita harus menekan tombol on terlebih dahulu. Nah, ketika angka 0 ini sudah muncul, maka kita baru bisa memulai sebuah perhitungan. Untuk perhitungan yang pertama, di sini saya akan menggunakan fungsi penjumlahan, yaitu simbol plus terlebih dahulu. Misalkan di sini ada angka 15, kemudian kita tekan simbol plus, kemudian kita tambahkan dengan angka 15, maka hasil dari 15 ditambah 15 adalah 30. Selanjutnya yaitu fungsi dari pengurangan, yaitu simbol strip. Misalkan di sini angka 15, kemudian kita tekan simbol strip, kita kurangkan dengan angka 5, kemudian tekan sama dengan, maka hasil dari 15 dikurang 5 adalah 10. Selanjutnya yaitu fungsi perkalian, yaitu simbol X. Misalkan 15, kemudian kita tekan simbol X, kita kalikan dengan angka 2,
kemudian kita tekan sama dengan, maka hasil dari 15 dikali 2 adalah 30. Selanjutnya yaitu fungsi pembagian, yaitu simbol bagi. Misalkan angka 15, kemudian kita tekan simbol bagi, kemudian kita tekan angka 3, dan sama dengan, maka hasil dari 15 dibagi 3 adalah 5. Selain itu, kalkulator ini juga ada fungsi bilangan kuadrat dan bilangan persen. Nah, sekarang kita coba yang bilangan kuadratnya terlebih dahulu. Misalkan di sini saya tekan bilangan 144, kemudian kita tekan simbol kuadrat, maka hasil dari bilangan 144 adalah kuadrat dari 12. Selanjutnya yaitu fungsi persen. Misalkan di sini saya menekankan angka 10 dikalikan dengan 5, kemudian kita tekan tanda persen, maka hasil dari 10 dikali 5% adalah 5. Nah, setelah itu di sini masih ada fungsi dari MRC, M-min, dan M+. Fungsi dari M+, M-min, dan MRC ini adalah untuk menghitung atau menggabung beberapa perhitungan. Misalkan angka 1 ditambah 1, nah kita tidak perlu menekankan tanda sama dengan, melainkan kita tekan tanda simbol M+, maka hasilnya adalah 2. Kemudian kita tekan lagi penjumlahan yang kedua, yaitu 3 ditambah 3, kemudian kita tekan lagi tombol M+, maka hasilnya adalah 6. Nah, untuk menggabungkan penjumlahan yang pertama dan kedua, kita tinggal menekankan tombol MRC, maka hasil yang keluar adalah 8. Mengapa 8? Karena bilangan yang pertama adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2, dan 3 ditambah 3 adalah 6, maka 2 ditambah 6 adalah 8. Baiklah, sekian video tutorial cara menggunakan kalkulator. Terima kasih atas perhatiannya, semoga video ini bisa bermanfaat. Lem kertas merupakan salah satu contoh dari peralatan kantor yang memiliki banyak sekali kegunaannya. Yang pertama adalah untuk menempelkan materai pada surat, dan yang kedua adalah untuk menempelkan bukti pembayaran seperti kwitansi, dan yang ketiga adalah untuk menempelkan prako pada amplop. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana langkah-langkah dalam penggunaan lem kertas. Yang pertama adalah penggunaan lem kertas untuk menempelkan materai pada surat. Yang pertama adalah siapkan contoh surat. Di sini saya menggunakan surat pernyataan. Lalu siapkan juga materai. Di sini saya memakai materai 6000. Lalu yang selanjutnya adalah siapkan lem kertas. Nah, langkah yang kedua adalah tentukan tempat di mana akan diletakkannya materai. Biasanya materai akan diletakkan di tempat tanda tangan sedikit menjorok ke dalam. Kurang lebih di sini. Langkah yang ketiga adalah olesi bagian belakang materai menggunakan lem. Jangan lupa untuk diratakan supaya rata di permukaan materainya dan nanti bisa menempel dengan baik di surat pernyataan. Setelah diolesi, lalu kalian tempel pada tempat yang sudah ditentukan tadi, seperti ini. Sedikit ditekan agar materai dapat menempel dengan baik pada surat. Langkah yang terakhir adalah tinggal ditandatangani. Tanda tangannya biasanya sedikit masuk atau menimpa materai, kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi tanda tangannya ini masuk atau menimpa pada materai. Nah, fungsi materai sendiri pada surat pernyataan ini adalah untuk memberikan kekuatan hukum dan juga mengesahkan surat pernyataan ini. Selain untuk menempelkan materai, fungsi dari lem kertas lainnya adalah untuk menempelkan bukti pembayaran atau menempelkan kwitansi pada lembar pembayaran. Caranya menyiapkan bukti-bukti pembayaran atau kwitansi ini, lalu menyiapkan lembar pembayaran atau lembar bukti pembayaran untuk laporan. Setelah itu olesi
belakang kwitansi bagian pojok menggunakan lem kertas, ratakan, lalu tempel pada bukti pembayaran sesuai dengan nomor yang sudah ditentukan, seperti ini. Nah, seperti ini. Selain untuk bukti pembayaran, lem kertas ini juga bermanfaat untuk membantu menempelkan atau memasang perangko pada amplop untuk mengirim surat. Nah, pertama siapkan amplop dulu, lalu siapkan perangko. Kemudian seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu belakang perangko diolesi menggunakan lem, lalu ratakan. Baru kalian tempel pada salah satu sisi dari amplop. Kurang lebih seperti ini. Perkenalkan, saya Rahmadona Putri Pratama Arianti. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan pushpin dan apa sih fungsi pushpin ini. Fungsi pushpin ini adalah menempelkan kertas atau informasi pada selembar kertas yang telah kita buat dan ditempelkan dengan menggunakan pushpin ini pada papan corkboard atau berbahan lunak seperti gabus maupun styrofoam, agar dokumen atau informasi tersebut dapat terpajang dengan jelas dan apabila kita atau orang lain yang ingin melihatnya dapat dengan mudah membacanya. Selanjutnya, langsung saja di sini saya mau langsung mempraktekkan bagaimana cara menggunakan pushpin ini. Buka dulu bungkusnya, lalu kita ambil satu pushpin. Pushpin ini bentuknya seperti paku ya teman-teman, dan mempunyai ujung yang lancip dan tajam. Jadi jika kalian ingin menggunakan pushpin ini, kalian harus berhati-hati karena pushpin ini memiliki ujung yang tajam. Selanjutnya saya sudah menyiapkan juga papan berbahan lunaknya, yaitu saya menggunakan kardus. Dan juga saya sudah menyiapkan kertas dokumen. Langsung saja, pertama-tama kita siapkan dulu papan lunaknya, lalu kertas yang berisikan informasi tadi ditempelkan pada papan lunak yang kita punya. Selanjutnya, langsung saja kita tusukkan pushpin ini pada kertas yang sudah kita tempelkan pada papan lunak yang kita punya tadi. Dan otomatis kertas langsung menempel pada papan lunak. Sangat mudah ya teman-teman cara menggunakan pushpin ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam double tip dan bagaimana pula cara menggunakannya. Ada beberapa jenis double tip yang harus kita ketahui. Ada jenis general purpose yang sering digunakan untuk menempelkan kertas dan multi purpose untuk benda yang agak berat. Ada pula double tip yang mempunyai fungsi khusus untuk menempelkan benda tertentu. Kita bisa membeli double tip yang akan kita beli berdasarkan kebutuhan kita. General purpose untuk merekatkan benda-benda ringan. Double tip berbahan kertas ini adalah jenis yang paling umum dan sering digunakan. Jika kita akan menempelkan sesuatu yang tipis seperti kertas atau styrofoam, jenis ini sesuai dengan kebutuhan kita. Perlu diingat, double tip ini hanya bisa digunakan untuk benda-benda tipis seperti kertas atau karya 3 dimensi. Jadi, kita tidak bisa menggunakannya untuk menempelkan sesuatu yang sedikit berat atau benda yang permukaannya tidak rata. Selanjutnya yaitu multi-purpose, dapat digunakan untuk benda yang lebih berat. Double tip jenis ini memiliki bentuk yang lebih tebal dan juga kuat dibandingkan jenis general purpose.
Selanjutnya yaitu jenis khusus untuk merekatkan benda tertentu. Beberapa benda khusus biasanya tidak bisa direkatkan dengan double tip biasa. Jadi, kita harus menggunakan double tip yang memang dikhususkan untuk benda tersebut. Sebagai contoh, di sini saya akan menggunakan double side tape, yaitu adalah lakban atau pita perekat yang di kedua sisinya dilapisi dengan lem perekat yang kuat. Berguna untuk bisa merekatkan di kedua sisinya. Lakban serbaguna ini membuat pekerjaan kita menjadi lebih mudah. Double side tape dikategorikan menjadi dua jenis, yakni berdasarkan ketebalannya. Jika tipis, maka dibuat dari film atau kertas. Dan jika tebal, maka lakban tersebut dilapisi dengan perekat karet, akrilik, atau silikon. Semua varian ini memiliki aplikasi yang berbeda. Lakban jenis ini juga menjadi andalan bagi produsen penghias kertas profesional seperti dekorasi atau bungkus kado, karena hasilnya lebih rapi dibandingkan hanya memakai isolasi bening biasa. Langsung saja saya mau mempraktekkan atau menjelaskan bagaimana cara menggunakan double tip ini. Yang pertama, saya mau mempraktekkan dengan cara merekatkan kertas. Ini saya sudah menyiapkan kertas dan double tip. Langsung saja kita potong dahulu double tipnya, lalu kita tempelkan pada kertas yang ingin kita rekatkan. Karena ini masih tertutup, maka kita buka lebih dahulu. Langsung saja kita mulai rekatkan dengan kertas. Double tip jenis ini sangat kuat. Contoh yang selanjutnya adalah menempelkan foto pada dinding. Yang pertama yaitu, caranya sama. Kita tempelkan dulu double tip, lalu kita buka perekatnya dan kita tempelkan pada dinding. Yang selanjutnya adalah kertas. Caranya sama. Kita potong dulu double tip, lalu tempelkan pada kertas yang sudah kita siapkan. Kemudian kita buka dahulu perekatnya, lalu kita tempelkan pada dinding. Yang selanjutnya saya menggunakan papan lunak, bisa menggunakan styrofoam, gabus, ataupun kardus. Di sini saya menggunakan kardus, saya tempelkan pada kardus, lalu saya buka perekatnya, kemudian saya tempelkan pada dinding. Di sini saya menggunakan contoh pushpin. Selanjutnya yang kedua, saya menggunakan contoh double tip. Caranya sangat mudah ya teman-teman. Sekian penjelasan materi perlengkapan dan peralatan kantor dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.